Gereja Protestan Maluku, anggota PGI Klasis Pulau Ambon, Jemaat Immanuel OSM. Warta Jemaat, Minggu 14 Maret 2021. Selamat pagi dan shalom, kami sapa jemaat yang berada di rumah. Rahmat Allah selalu menaungi kita bersama untuk menjalani hidup, terlebih tatkala kita memasuki minggu sengsara Tuhan Yesus yang kelima. Dalam keyakinan atas tuntunan Allah di dalam Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja, kami meresponi kebaikannya melalui ibadah di saat ini. Mendahulunya kami mohon perhatian terhadap warta jemaat. 1. Informasi pelayanan. Ibadah minggu pagi ini dilayani oleh Pendeta Nyonya L. Likumahua. Pembacaan Alkitab terambil dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Ibadah di pagi ini menggunakan tata kebaktian minggu sengsara kelima. Nyanyian persiapan ibadah, nyanyian GPM nomor 8 ayat 1 dan 3. Kami mohon kepedulian orang tua dan pengasuh terhadap anak dan remaja untuk ibadah hari doa sedunia yang akan berlangsung pukul 10.00 WIB di tiap rumah melalui streaming. Akan menikah di jemaat GPM Immanuel OSM 2 pasang calon suami istri. 1. Saudara Marlon Sosalisa dan Saudara Yesli Yotleli pada hari Rabu 17 Maret 2021 pukul 11.00 WIB di Gereja Immanuel dilayani oleh Pendeta Nyonya J. Atiuta. 2. Saudara Samuel Freddy Tamaela dan Saudari Supici Oktavina Rumpeniak pada hari Rabu 24 Maret 2021. Kegiatan perkunjungan keluarga akan berlangsung pada hari Senin 15 Maret sampai dengan Jumat 19 Maret 2021 dimulai pukul 16.00 WIB sampai selesai. Mohon kesediaan setiap keluarga menyiapkan diri menerima pelayan dalam perkunjungan dimaksud. Kami akan menyampaikan nama-nama calon sidi gereja Jemaat GPM Immanuel sebagai berikut. 1. Alicia Sabono. 2. Alpiano Daniel Okosea. 3. Alvin Tuhumuri. 4. Angel Sapteno. 5. Anton Linggi. 6. Aprilia Luan Mase. 7. Aprilia Sofanya Watimuri F. 8. Agino Go. 9. Axel Brian Taberima. 10. Beltran Antonio Noya. 11. Billy Dias. 12. Brian Samuel Siahaya. 13. Calvin Yisrael Matatula. 14. Christopher Julian Latuperisa. 15. Clifford Dolar Latumeten. 16. Diarli Adelia Set F Latuputi. 17. Deval Asrom Yisrael Fred Kunila. 18. Dikli Mamusung. 19. Diego Armando Patiasina. 20. Errol Donald Pati Rajawani. 21. Evangelion Watimuri. 22. Freddy Tahalele. 23. Fernando Gerson Fatun Levi. 24. Freddy Tamaela. 25. G. Marta Sarawan. 26. Gabriela Pati Nasrani. 27. Gemiron Jonel Pati Rajawani. 28. Geovano Latu Papua. 29. Gerland Mihak Matulesi. 30. Beraldo Salhuteru. 31. Bernardo Salhuteru.
32 Giancarlo Clifford Barcelo Latumeten. 33 Giovanni Raymond Patinasrani. 34 Given Erlinais Lewakabesi. 35 Gloria Reto. 36 Gramsci Eden Latur Carlotu. 37 Hana Engel Anjeli Teman. 38 Herloven Edi Wairata. 39 Ivan Harisaia. 40 Evander Ferdinandus. 41 Emanuela Mauren Fabiola Tamaela. 42 Indri Ade Putra Leslesi. 43 Irfagolius Jesua Aprianto Hitipeu. 44 Jan Stefan Hanson Latumeten. 45 Januari Arturito Watimena. 46 Jean Cerlin Mole. 47 Jeki Unawekla. 48 Joy Wesley Finfield Latumeten. 49 Julia Valencia Matulesi. 50 Kelsey Sabandan. 51 Leonora Wairata. 52 Leonorelia Agnes Mantiri. 53 Lucie Loretta Soisa. 54 Lucie Taniwel. 55 Malfreyanto Howeri Akiwen. 56 Marcel Gomis. 57 Timothy Selano. Marceliano RF Romangun. 59 Marcel Gerald Sihasale. 60 Marcela Emanuela Metubun. 61 Margi Payer. 62 Marlen Nova Olisalan. 63 Marlin Maspaitela. 64 Marcelo Langoru. 65 Mauren Tiffany Valencia Wagimin. 66 Maxinoya. 67 Merlin Leonora Noya. 68 Melissa Yohan Haumahu. 69 Mercy Florencia Gomis. 70 Merlin Mas Patela. 71 Medo Yosowa Tuhumuri. 72 Menda Dayana Soisa. 73 Mikael Kakisina. 74 Mikael Taniwel. 75 Misal Noya. 76 Mita Rampun. 77 Nesti Ristereo. 78 Norberto Teftutul. 79 Pamela Dea Prenti Sohoka. 80 Randi Agnes Putra Koro. 81 Regina Albesia Hetaria. 82 Remasel Mildi Soisa. 83 Remiskare Lopis. 84 Renaldo Yosef Paron. 85 Rendik Sletemnya. 86 Randy Metakohi. 87 Reno Yosef Persolesi. 88 Leslie Sambur. 89 Rico Delvit Sanifan. 90 Rivaldo Luan Mase. 91 Robert Makatita. 92 Rory Melanton Langoru. 93 Ruth Amalia Vicenza Wagimin. 94 Samantha Talahatu. 95 Samuel Selano. 96 Saryenswing Margareta Tuahatu. 97 Stella Christina
98 Stanley Nyaprilta, 99 Valentino Tomosoa, 100 Venesia Hukunala, 101 Viralda Revalu, 102 Vita Dwi Mariski Pakpahan, 103 Vicky Aulele, 104 Wilfredo Atu Papua, 105 Willem Julio Abraham Leiwa Kabesi, 106 William Levmanut, 107 William Slatumeten, 108 Yan Peter Yakob Tahia, 109 Yandri Tomosoa, 110 Yonli Tahapari, 111 Yosiana Mateus, 112 Yosina Lukmet Yabla, 113 Julianus Gottfried Elat, 114 Yulwina Etma Taniwel, 115 Yuni Sandra Mairuhu, 116 Yunita Ratu Putih. Dua ucapan terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih kepada setiap pribadi, keluarga yang turut berpartisipasi bagi pekerjaan pembangunan fisik di dalam jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Demikian penyampaian warta jemaat di saat ini. Terima kasih dan selamat beribadah. Majelis Jemaat GPM Immanuel OSM, Pendeta Nyonya J.A. Akikutade Ketua, Penatua KDJ Penjalang Sekretaris. Pelayan firman, jemaat diundang berdiri dan kita melakukan nyanyian GPM nomor 8 ayat 1 dan 3. Engkau yang suci, suci Tuhan. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar, bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Lihatlah hai orang-orang yang rendah hati dan bersukacitalah, kamu yang mencari Allah, biarlah hatimu hidup kembali. Damai sejahtera Allah di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari di Minggu Laetare ini. Disilakan duduk kembali. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ya, supaya kami mendapat bagian dalam penderitaan dan kemuliaannya. Sebab kepada kita dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus,
supaya kita pun boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan-Nya. Mari bernyanyilah, hai mari bersorak-sorak. Nyanyian GPM nomor 22. Bersorak-sorak puji haleluya, agungkan namanya, dihormat baginya raja atas segala raja. Janganlah kau ragu, hai janganlah kau bimbang, datanglah pada Yesus juru selamatku. Tiap saat Dia penuhi rasa hatimu, bersyukurlah kepadanya. Mari nyanyikan bagi Tuhan nyanyian baru, muliakan kebesarannya. Dialah yang bernafas, angkatlah puja-puji, masyurkan keagungannya. Janganlah kau berpaling, berdirilah tegak, Dialah kota benteng pertahananku. Tiap saat Dia berikan berkat karunia, bersyukurlah kepadanya. Saudaraku, meski penderitaan Yesus adalah jalan menuju kemuliaan-Nya, namun itu semua terjadi karena dosa-dosa manusia. Di minggu sengsara Yesus yang kelima ini, kita bersukacita bukan semata-mata karena Dia mau menanggung semua dosa kita, namun karena kita telah menjadi bagian dalam penderitaan yang Yesus alami. Jika ada yang merasakan deritanya hidup begitu berat dan tak mampu dihadapi, marilah kita datang kepada Yesus dan mengaku dosa dan kesalahan kita sembari merasakan penderitaannya. Sukacita dalam penderitaan Kristus telah membawa kita pada pengharapan yang tidak akan pernah padam akan pertolongan Tuhan. Firman Tuhan menegaskan, janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika kita harus menderita sebagai pengikut Kristus, maka janganlah malu, melainkan hendaklah Allah dimuliakan di dalam nama Yesus Kristus penebus kita. Amin. Disilahkan berdiri. Marilah dengan penuh keberanian kita menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sebab untuk itulah kita dipanggil, karena Kristus pun telah menderita
dan telah meninggalkan teladan supaya kita pun mengikuti jejaknya. Pikulah salib Yesus, pikul dengan senang. Nyanyian GPM nomor 247. Bapa di sorga, dalam ibadah minggu sengsara Tuhan Yesus yang kelima ini, kami sebagai anak-anak-Mu akan mendengarkan berita kebenaran firman-Mu yang kami imani dan kami yakini sungguh adalah sumber kekuatan, sumber pengharapan bagi kami dalam melangkah melanjutkan hari-hari hidup kami ke depan Tuhan. Karena itu kami butuh kekuatan Roh Kudus-Mu untuk membantu kami, supaya kami bisa mengerti, kami bisa memahami kebenaran firman-Mu ini dan mampu untuk melakukannya dalam hari-hari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dibawah judul, semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya, karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya
yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah firman Tuhan. Hosiana. Bapak Ibu, saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adalah keliru jika orang beranggapan bahwa kalau sudah menjadi Kristen, kita adalah orang benar. Bahkan lebih lagi anggapan yang mengatakan bahwa kalau sudah menjadi Kristen, kita selamat. Ketika Rasul Paulus menulis bagian dari Efesus yang baru saja kita baca ini, Paulus tidak sedang berbicara mengenai agama. Pada waktu itu belum ada agama Kristen. Orang-orang Yahudi dengan agama Yahudi mereka, dengan kepercayaan mereka terhadap Allah yang memberikan Taurat kepada mereka, belum ada agama Kristen. Ketika Paulus berbicara mengenai hidup di dalam Kristus, itu bukan agama Kristen. Beta mengajak Bapak Ibu, saudara memahami hal ini dengan baik, supaya kita memiliki pengertian yang tepat dan benar, dan kita menjalani kehidupan mengikut Yesus itu tepat dan benar. Proses berbaliknya arah yang diawali dengan kalimat pada ayat yang pertama di pasal 2 ini, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu, adalah sebuah kehidupan di luar Kristus. Kita semua yang hidup di dunia ini disebut sebagai orang yang mati karena dosa. Roma mengatakan semua manusia telah berdosa. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satupun yang tidak berdosa. Diawali oleh kejatuhan Adam, dituliskan dengan gamblang di dalam Alkitab. Jadi kita mati karena dosa. Kita hidup di dalam dosa, kita hidup di dalam pelanggaran yang dengan tegas disebutkan di sini, kamu hidup di dalamnya. Ayat yang kedua, maksudnya hidup di dalam dosa. Hidup di dalam dosa, hidup yang bertentangan dengan Allah. Kita dalam kondisi mati. Kalau ayat yang keempat kemudian menyatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, ayat 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Jadi kita yang mati hidup karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Sekali lagi, ini bukan berbicara tentang agama. Sebab orang yang beragama Kristen juga ada orang yang belum hidup di dalam Kristus, belum menghidupkan kehidupan Yesus itu di dalam hidupnya. Sehingga kalau kita memberi contoh, pasti Bapak Ibu juga mengatakan, contohnya sama saja. Dan memang iya. Orang yang
juga ada yang jelas, ada yang tukang parlite, ada yang sebenar-benar mengasihi Tuhan sehingga dia hidup menurut kemauannya. Tapi kalau orang yang hidup di dalam Yesus, dia pasti mengasihi Yesus dan dia hidup menurut kemauan Yesus, kehendak Yesus, bukan kehendak. Itu beda. Jadi kalau ayat 4 mengatakan Allah yang kaya dengan rahmat, ayat 5 menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Kita dipisahkan, yang dulu kita mati karena dosa kita, sekarang di dalam Yesus kita hidup. Beda sekali, totalitas perubahan. Tentu saja dengan berkata begini kita harus bertanya, apakah saya mengalami kehidupan yang berubah secara total atau tidak? Sebab banyak orang yang mengaku percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, tetapi masih hidup menurut kemauannya, masih menghidupi keinginan-keinginan daging yang setiap saat minta dipuaskan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, surat Efesus ini ditulis oleh Paulus. Surat ini ditulis Paulus bagi jemaat Kristen yang ada di Efesus. Itu kita bisa membaca keterangannya di pasal 3 ayat 1, pasal 4 ayat 1. Surat Efesus ini tidak membicarakan masalah-masalah khusus mengenai Efesus. Kalau Roma atau Korintus ada masalah-masalah khusus yang terjadi di sana. Tapi masalah-masalah yang dibicarakan oleh Paulus ketika ia menulis surat Efesus ini adalah masalah-masalah umum. Jadi juga termasuk masalah-masalah yang kita hadapi di zaman ini. Masalah-masalah di mana orang Kristen mengikuti Yesus ada ketidakjujurannya, ada ketidakseriusannya, ada tantangannya, dan seterusnya. Sama dengan kondisi orang-orang Efesus pada waktu itu. Tujuan Paulus menuliskan surat ini adalah memberitakan rencana Allah melalui Yesus Kristus, yakni untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Itu pasal 1 ayat 10. Saya bacakan dulu supaya lebih jelas. Sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Bapak Ibu, siapa yang di sorga? Siapa yang di bumi? Dan kenapa Allah mau mempersatukan? Yang di sorga adalah Allah dan para malaikatnya, orang-orang yang takut akan Dia, orang-orang yang tunduk kepada pemerintahan Allah. Orang-orang di bumi adalah orang-orang yang berdosa, seperti pasal 2 ayat 1. Kita mati karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Orang-orang yang telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Allah inginkan yang di bumi dan di sorga ini dipersatukan melalui Yesus Kristus yang adalah kepala. Bagaimana itu bisa terjadi? Melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Yesus yang dalam ketaatannya dan kesetiaannya sampai mati di kayu salib disebut sebagai anak domba Allah yang tak bercacat, tak bercela. Dan Yesuslah menjadi teladan kita semua. Kita harus hidup tak bercacat, tak bercela supaya kita bisa dibawa ke kerajaannya bersatu dengan semua yang ada di surga dalam kemuliaan Allah. Itu kemuliaan yang sejati, yang semestinya dirindukan oleh setiap orang yang percaya. Tapi Bapak Ibu, banyak orang yang tidak merindukan itu. Banyak orang yang tidak merindukan kekerajaannya. Terbukti bahwa ya orang hidup menurut kemampuannya saja. Kalau mungkin dikatakan tidak rindu, mungkin tidak mau. Betul orang Kristen, betul rindu kok. Rindu masuk di kerajaannya, tapi selama
menikmati kesenangan dunia. Masih mau mengumpulkan harta kekayaan, bukan tidak boleh mengumpulkan harta kekayaan, tapi hati kita tidak boleh terikat kepada harta kekayaan. Kalau kita tidak memiliki apa-apa, bagaimana kita bisa berbagi dengan orang lain? Katong saya punya apa-apa, katong sih bisa tolong orang yang susah. Kalau kita bersekolah, kita menikmati pendidikan, ada peluang untuk itu, ada fasilitas untuk itu, kita harus melakukannya. Kita harus mengejarnya, memanfaatkan waktu dan peluang itu secara baik, supaya kalau kita memiliki pengetahuan yang baik, kita bisa memakai pengetahuan itu untuk memberitakan kabar baik. Tapi kalau kita tidak memiliki pengetahuan yang baik, wawasan kita sempit, jangankan untuk menolong orang, mengenal kabar baik, kita sendiri malah buta terhadap kabar baik. Jadi kalau dalam kehidupan ini kita punya peluang untuk mengumpulkan harta, kita punya peluang untuk naik jabatan, kita punya peluang untuk studi, kita ambil peluang itu, bukan supaya kita terhormat di dunia ini, tapi supaya kita menghormati Dia, Allah kita yang hidup, dan kita merindukan untuk bersama dengan Dia. Orang-orang yang merespons baik apa yang Tuhan berikan kepada kita selama kita hidup di dunia ini. Bahkan kalau kita menyadari singkat sekali waktunya, kalau kita melayani, ada pelayan-pelayan yang malas, ya, pelayan-pelayan yang melimpahkan pelayanan kepada teman pelayan yang lain, sudah kasih dia saja, dia itu pemalas, sekarang dia berbagian. Kasihan, sadarkah tidak bahwa kita di dunia ini sementara saja? Kalau kamu sing pegang akan sekarang, siapa tahu saya dapat akan lain. Kita harus berlomba-lomba menunjukkan keseriusan kita, bukan untuk dipuji orang, supaya nama kita tercatat di surga. Untuk apa nama kita dicatat di dunia ini, tapi kalau pada akhirnya kita dipanggil pulang, kita tidak dikenal oleh sang pemilik kehidupan itu sendiri. Banyak kan yang melayani cari muka, bahkan politik itu dimasukkan ke gereja ini, masuk di kelompok ini supaya bisa mempengaruhi orang. Beta kalau ada di kelompok ini, beta bisa pengaruhi orang, kadang bisa melawan dia. Untuk apa itu semua? Itulah yang saya sebutkan tadi. Orang yang beragama Kristen belum tentu orang yang mengikuti Yesus. Dan ketika Paulus menulis surat ini kepada orang-orang Efesus, tidak berbicara soal agama. Jadi kalau kita beranggapan bahwa orang Kristen pasti selamat, orang Kristen pasti orang benar, mari kita lihat ini. Bahkan seringkali kalau kita mau merendahkan diri, merendahkan hati, menyadari kita tidak berada pada posisi yang benar. Bahkan kita buat blog-blog, di gereja juga ada blog-blog. Di sini bilang begini, di situ bilang begitu. Kita membuat blog, kita membuat kekacauan. Kita tidak mempersatukan, tapi kita menghancurkan. Padahal kita berdoa, ya Roh Kudus yang mempersatukan, datanglah di sini. Tapi kita tidak mempersatukan. Kelakuan kita tidak mempersatukan. Ada orang yang curhat karena kita majelis jemaat atau karena kita pendeta. Aduh, beta paling sakit hati begini dan begitu. Iya betul. Tapi di sini bilang lain lagi. Kita tidak mempersatukan. Padahal kita yang melayani Tuhan. Melayani pada permukaan. Intinya, substansinya tidak. Kita dipakai sebagai alat oleh kerajaan kegelapan untuk menghancurkan. Tujuan kegelapan itu, kerajaan kegelapan yang menghancurkan. Sedangkan tujuan Paulus menuliskan surat Efesus ini untuk memberitahukan kepada orang-orang Efesus, orang-orang yang percaya Yesus pada waktu itu, bahwa mereka hidup, mereka yang percaya kepada Yesus adalah mereka yang dibawa dan dipersatukan
Anak-anak besar, katong tua, anak-anak suruh bisa layani katong orang tua. Bukan cuma sekedar itu hidup kita. Tapi semakin banyak orang yang mendengar kebenaran, yang percaya kepada Yesus, kita berjalan beriringan menuju kerajaan. Dan itu terjadi karena kemurahan Allah. Itu tema mingguan kita, Allah yang kaya dengan rahmat, diambil dari ayat 4. Menebus kita dari dosa, bersukacita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak hanya bersukacita karena katong sudah di orang Kristen dan kita mengenang kenang-kenangan masa lalu bahwa Yesus sudah mati di Golgota. Selesai katong sudah di orang Kristen, mati masuk surga. Tidak. Apakah saudara dan saya berjuang menghidupi kehidupan yang baru di dalam Yesus? Apakah saudara dan saya menjadi orang Kristen yang memang benar mengikut Yesus, atau secara formalitas keagamaan mengikut Yesus tapi kenyataan tidak? Itu berarti saudara dan saya tidak sedang berjuang. Paulus dalam tulisannya di tempat yang lain, di kitab yang lain juga mengatakan dia berjuang. Aku petipu, tidak sembarangan memukul. Aku melatih tubuhku, itu perjuangan. Melatih menjadi sabar, ya? Melatih untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Melatih mulut ini untuk tidak mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati orang lain. Perlu dilatih. Kadang-kadang keceplosan karena Subiasa bilang orang bodoh, buta huruf. Itu terbiasa, latih sekarang menahan diri. Kalau selama ini kita emosional, latih. Bagaimana kita bisa menghadapi masalah tanpa harus emosi? Kita membutuhkan hikmat. Kalau tidak dilatih, tidak mungkin sekali jadi. Seperti membalik telapak tangan. Kekristenan tidak sulap. Percaya Yesus tidak sulap. Keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus juga tidak sulap. Buktinya dia menempuh dalam sengsara sampai Golgota. Mencucurkan darah. Dan saudara dan saya selamat. Menjadi orang benar tidak sulap. Karena itu yang selama ini malas beribadah, beribadahlah. Latihlah dirimu beribadah. Berguna untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Kalau Bapak Ibu dan Beta saya melatih diri beribadah, hidup yang kita hidupi di sini pun tidak akan berkualitas. Jadi kita tidak hanya bersorak-sorak, ya Yesus telah mati di Golgota, bangkit dari kubur, bersorak-sorak. Apa gunanya kalau hidup tidak berubah? Suami-suami kekerasan terhadap istri, istri-istri yang layani suami dengan baik, tidak membunuh di tetangga sampai larang. Baca cerita, nonton drakor, saya juga baru tahu drakor juga, ini istilah drakor. Satu kali dapat WA begini, ada apa? Nonton drakor apa? Kita bilang drakor itu apa? Ternyata drama Korea. Itu dia lebih senang nonton itu daripada baca kitab. Belum apa-apa nih terus semangat. Kalau dulu kan apa Antv atau apa ya, itu film-film India berseri. Atau nonton sampai habis waktu. Mama saya juga betul lagi, kakak juga begini kurang garam. Karena apa? Pikirannya di drakor dan apa itu India. Bagaimana rumah tangga saya kacau. Anak-anak juga Bapak Ibu ya, kalau saya perhatikan anak-anak kuliah ya sudah dosa besar, belum tahu pakai HP, kapan dia orang tua gaptek. Bukan soal menggunakan HP-nya ketika mereka kuliah online atau sekolah online, tapi perhatikan jam kuliah anak, jam sekolah anak, jam sekolah minggu, jam katekisasi. Itu kan tugas. Jangan sampai dekat katekisasi berangkat beda ke anak. Tak pernah masuk katekisasi, kalau mau kasih situ bagaimana? Guru-guru di sekolah juga saya akan kasih naik kelas kalau dia tidak pernah mengikuti Zoom. Saya pernah ikut sekolah. Apalagi keselamatan yang disediakan oleh Allah. Kita berjuang, bukan berarti bahwa kita tidak mengakui kasih karunia. Kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus menghapus dosa kita yang sudah, yang sekarang, yang nanti. Tapi karakter hidup kita itu harus dirubah. Karena itu kita berkata, kamu
Mau pakai tas bagus, mahal. Nah, kalau saya mau mahal ya sudah pakai yang biasa saja. Mau tampil bagus, tapi mau murah. Kita kan sukanya yang murah, sukanya yang gratis. Kurang berkualitas. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mau mengajak atau bersyukur di minggu-minggu sengsara ini. Sekarang kita berada di minggu sengsara yang kelima. Tidak saja mengenal Yesus yang dulu menderita, tapi Bapak Ibu dan Beta harus menderita karena kebenaran. Bukan menderita puru bangka karena minum sopi. Bukan menderita karena katong begadang tekanan darah turun, percuma tagal nomor, tidur sing betul, mimpi apa tinggal kong tanya nomor, tekanan darah turun. Nah katong mulai minum, gojawas, apa itu? Supaya tekanan darah naik kembali lah, begadang kan, togel ulang lagi. Untuk apa hidup begitu sia-sia? Khotbah-khotbah di toa-toa, kadang-kadang ibadah sambil menyapu, sambil cuci pakaian, duduk di lorong-lorong, ya sudah ibadah. Nanti majelis pengurus datang ambil kolekta, ya sudah katong kasih kolekta. Untuk apa? Tuhan kan tanpa kasih uang kita juga. Tuhan punya segalanya, dunia ini Tuhan punya, Tuhan menciptakan. Jangan kita meremehkan Tuhan dengan uang katong uang 2.000, 5.000, 10.000, atau mungkin biru dan merah. Jangan. Hidup yang kita hidupi sampai sekarang ini Tuhan memberi. Kalau Tuhan mau mengambilnya kapan saja berdasarkan kedaulatannya, tidak ada seorang pun yang bisa tawar-menawar dengannya. Kalau kita mau benar-benar merenungkan kehidupan mengikuti Yesus ini dengan baik, kita pasti merindukan bersama dengannya. Supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan, Ia di sini Yesus ayat 7, kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Kasih karunia-Nya melimpah-limpah, Bapak Ibu coba renungkan, umur berapa kita sekarang? Mungkin ya karena ini streaming untuk anak-anak di bawah 16 tahun dan untuk orang yang berusia 59 ke atas. Contoh untuk Bapak Ibu dan Beta yang 59 ke atas. Sampai umur kita sekarang ini seberapa banyak dosa yang kita buat dan kita menerima kemurahan. Banyak sekali yang terhitung. Tapi kita masih diberikan hidup. Masih diberikan kesempatan, punya telinga, punya mata untuk melihat, untuk mendengar kebenaran. Punya peluang untuk bertobat. Menunjukkan apa? Belas kasihan Tuhan yang luar biasa. Mari bertobat anakku, sing lama lagi mau pi benteng, mari bertobat. Yang sampai pi benteng belum bertobat. Dengar firman Tuhan ini, sadar. Yang biasa selingkuh berhenti. Yang biasa parlente berhenti. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Dunia ini tidak bisa memberikan kebahagiaan yang abadi. Kalau kita terikat kepada harta kita, bawa hidup ini terikat kepada Yesus. Selama masih ada kesempatan, selama Allah berkenan ditemui, temui Dia. Jangan malas berdoa. Ibadah subuh ini Beta biasa jalan dari pastori ke gereja sini, pintu-pintu rumah semua tertutup. Ya mungkin tidak buka pintu sih kalau ibadah subuh. Gelap. Itu berarti belum bangun. Untuk bangun hampir siang saja katong saya mau. Apalagi mati di Golgota seperti Yesus Tuhan. Tidak mungkin lain. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih hidup, masih ada kesempatan bertobat, masih ada kesempatan menerima kasih karunia. Kita berhutang hidup kepada
kepada Yesus, berhutang nyawa kepada Yesus. Karena Yesus mati, kita hidup. Yesus mati menanggung dosa-dosa kita. Kita hidup oleh belas kasihan Yesus. Mari kita jalani kehidupan ini. Dan hidup di dalam Yesus sekali lagi bukan soal agama. Hidup di dalam Yesus. Karena itu kalau jadi pelayan, pelayan yang benar. Jangan pelayan yang menghancurkan. Jangan pelayan yang malas. Jangan pelayan yang cari muka. Kalau kita ada di tempat-tempat di pemerintahan, Tuhan taruh kita karena talenta kita. Jujurlah di situ, jangan ikut-ikutan mengambil uang pemerintah. Di situ jadi terang. Lalu bermuka manis dari hati yang manis. Jangan orang datang muka brot, sing senyum sadikilai. Akhirnya orang mau datang dekat susah bisa, karena kita sudah memberi benteng dengan wajah kita. Orang tidak bisa datang, dan kita juga tidak bisa memberitakan kebaikan, karena kita sudah membentengi dengan sikap kita lebih dulu. Dan itu perlu dilatih. Kalau saya biasa senyum, latih senyum. Tapi saya juga tidak mengajak Bapak Ibu setiap berjalan di jalan raya jangan ada orang tinggal kalau senyum, orang bilang atau sustegi. Tapi melatih, ya. Kalau saya biasa senyum, ya mulai sekarang ketemu orang senyum. Habis itu selamat pagi. Saya menyaut selamat pagi saja. Besok saya menyaut selamat pagi lagi. Sampai kapan dia tidak menyaut? Selamat pagi terus. Setiap ketemu tegur terus. Selamanya saya menyaut, saya jadi masalah. Kan Tuhan melihat semuanya. Yang penting dari hati, bukan cari muka. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Wah, kita buatan Allah. Kita bukan turunan monyet yang cuma makan pisang sing punya akal budi. Kita buatan Allah. Kejadian 1 menjelaskan bahwa kita diciptakan menurut gambar Allah, punya pikiran, punya perasaan yang melahirkan kehendak. Kalau kita takut Tuhan, kita memiliki kehendak yang baik. Dan karena itu di ayat ini dikatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ini beda dengan amal. Kalau amal itu semakin banyak berbuat baik, semakin banyak yang kita terima. Kita tidak. Perbuatan baik kita karena kita serupa dengan Yesus. Dan tujuan kita adalah masuk di kerajaan-Nya. Di situ Yesus menanti kita. Dia berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Dan hanya orang-orang yang rindu ke sana yang diberikan tempat tinggal. Apakah orang-orang Kristen seperti saudara dan beta merindukan tempat itu? Atau kita hanya merindukan tempat judi kita, tempat miras kita, ya? Dan tempat-tempat tersembunyi yang gelap supaya kita tidak dilihat orang ketika kita melakukan sesuatu yang jahat. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Luar biasa Bapak Ibu. Dan Alkitab juga mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ia mau kita hidup di dalam Kristus. Ia tolong kita, bukan dilepaskan Bapak Ibu. Dia juga berjanji, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Saudara dan beta tidak dibiarkan yatim piatu. Kalau kita berkata, aduh beta sing sanggup, kita manusia saja. Ya justru karena kita manusia, Tuhan tahu aku lemah, Tuhan sertai. Tuhan tolong, Tuhan berikan Roh-Nya yang kudus untuk selalu kasih ingat. Jangan sampai Roh Kudus kasih ingat, kita tidak mau mendengarkan nasihatnya. Itu masalah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, baiklah kita bersyukur atas kemurahan-Nya. Dan kalau Tuhan masih izinkan kami hidup di usbu baru ini, kami hidup di dalam Tuhan. Mari melatih diri, mari berjuang. Selama kita masih hidup, masih bernafas, nadi masih berdenyut, mari berjuang, mengikut Yesus dengan setia, supaya sampai akhirnya, kalau kita pulang, Tuhan mengenal siapa kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersaat teduh sejenak, kita mulai.
menjemput kita semua berdiri bersama dengan semua orang yang bersukacita dalam pengharapan. Kita mengaku iman dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Adik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dibangkitkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan yang telah kita berikan di pagi ini. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami patut berterima kasih kepadamu karena di saat ini kami anak-anak-mu telah memberikan persembahan syukur yang Bapa berikan bagi kehidupan kami dari hari lepas hari. Persembahan yang kami berikan ini Bapa dari kehidupan rumah tangga kami masing-masing, pergumulan-pergumulan kami. Bapa, kami minta pengampunan ketika persembahan syukur yang kami berikan ini tidak sesuai dengan apa yang Bapa berikan bagi kami. Tapi layakkanlah kami Bapa, terimalah persembahan kami ini untuk menjadi pekerjaan-Mu di tengah-tengah dunia ini, dan persembahan ini persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Ampuni dan kasihanilah kami Bapa, dan layakkanlah kami bukan saja mata uang ini yang kami berikan, tapi seluruh kehidupan kami pasrahkan kepada Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, selaku persekutuan jemaat EPN Immanuel USM, yang Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk beribadah di minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus yang kelima saat ini. Sebuah kesempatan bagi kami untuk mengenal, tetapi juga menghayati dengan benar pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan semua orang berdosa di dunia ini. Siapakah kami ini yang boleh menerima anugerah-Mu? Kami yang mengaku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, tapi tidak benar-benar mengasihi-Mu, terbukti di dalam hidup yang kami jalani. Kami tidak tulus. Kebersamaan yang kami bangun pun sering dibarengi dengan keegoisan kami, hasrat mencari kehormatan bagi diri sendiri, keuntungan bagi diri sendiri yang kami pikirkan, yang kami perjuangkan. Kami tidak benar-benar rela berkorban, kami tidak benar-benar mengasihi, dan kami tidak melihat bagaimana Tuhan hadir di dalam kehidupan kebersamaan kami, sehingga kami berjalan menurut kemauan kami sendiri, dan seringkali kami menganggap pikiran pendapat kamilah yang lebih benar, kehidupan rohani kami yang lebih baik jika dibandingkan dengan orang lain. Sungguh kami menjadi orang-orang yang tinggi hati, tidak mau ditegur, tidak mau
dengan cara halus, dengan cara terselubung, ataupun secara gamblang. Kami merasa direndahkan dan harga diri kami tidak dihargai. Siapakah kami ini yang masih mempertahankan harga diri? Sedangkan di dalam doa, kami mengakui bahwa kami orang-orang berdosa. Tuhan, sungguh tragis kehidupan yang kami jalani ini. Ketika kami tidak lagi dapat melihat dan merasakan keberadaan diri kami yang penuh dosa. Walaupun mulut kami mengakui, tetapi sikap hati dan perilaku kami menunjukkan sesuatu yang berbeda. Tuhan, Engkau menjadi jauh, dan Engkau seakan tidak mendengar doa-doa dan seruan kami. Karena kami memang menganggap Engkau jauh dan tidak kami perlukan. Apalagi ketika kami merasa tidak membutuhkan siapa-siapa, juga tidak membutuhkan Tuhan. Kami merasa nyaman dan memiliki segalanya, sehingga kami tidak membutuhkan apapun juga. Engkau Tuhan mengenal kami, dan karena itu jika Tuhan mengizinkan masalah, keterpurukan, sakit, penyakit menjadi bagian kehidupan kami, itu adalah upaya Tuhan menyadarkan kami bahwa kami seharusnya mencari Tuhan, bahwa kami seharusnya menyerahkan hidup ke dalam tangan-Mu, supaya kami tidak hidup oleh keserakahan dunia ini dan diombang-ambingkan oleh kerajaan kegelapan. Tapi kami hidup untuk Tuhan dan berjuang supaya kami hidup dengan mengenakan hidup Yesus dalam kata dan perbuatan. Kami menjadi orang-orang yang mau dilatih oleh Tuhan supaya kami menghargai waktu pemberian, menghargai dan mengasihi orang-orang terkasih di sekitar kami, menghargai dan mengasihi Tuhan yang menyediakan tantangan sebagai bentuk ujian kami supaya kami semakin berkualitas dalam iman percaya kepada-Mu. Kalau tidak demikian, kami tidak pernah maju, kami tidak pernah bertumbuh di dalam iman. Tuhan, biarlah kami memiliki perspektif yang benar seperti yang Engkau ingini. Dan karena itu kami perlu terus berdoa dan membaca Alkitab, punya waktu-waktu khusus dengan Tuhan, supaya kami bisa mendengar suara Roh Kudus. Dan kami menjadi orang-orang yang bijaksana dalam melewati berbagai tantangan dan rintangan di kehidupan ini, dan tahu benar bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih atas ibadah ini. Walaupun sampai saat ini kami yang usia-usia tertentu masih beribadah di rumah, kami tidak merasa ini sesuatu hal yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang masih bisa beribadah di gereja. Rumah adalah tempat ibadah, tempat kami berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan menjumpai kami dengan kasih-Mu. Dalam hidup sehari-hari kami, rumah kami menjadi rumah pergumulan. Dan karena itu, biarlah kehidupan kami bersama di rumah, suami, istri, orang tua, anak-anak, adik dan kakak, kami wujudkan itu dalam kerukunan, dalam cinta kasih, cara berbahasa yang baik, sopan dan santun. Di rumahlah kami belajar bagaimana hidup mengasihi Tuhan, supaya keluar kami menampakkan terang Kristus, Kristus yang tersalib namun bangkit, yang kami yakini sebagai penebus dosa kami. Dan kami keluar untuk memberitakan kabar baik ini kepada semua orang yang kami jumpai di jalan-jalan kehidupan kami. Berkat Tuhan atas kami semua warga jemaat IPM Immanuel OSM, supaya kami
di dalam kehidupan kami. Diberkatilah Gereja Protestan Maluku dalam seluruh perjuangan mengikut Yesus, baik bagi para pelayan Tuhan di arah sinodal, klasikal, dan jemaat-jemaat, seluruh warga jemaat di tengah dunia yang menantang ini. Seharusnya kami semakin setia, seharusnya kami semakin taat, seharusnya kami semakin berjuang untuk hidup suci dan kudus, semakin merindukan kerajaan Bapa di surga, semakin mengenali tujuan Allah menciptakan kami, semakin mengenali untuk apa kami hidup, supaya tidak sia-sia kehidupan yang sementara ini. Dan kiranya Engkau memberkati kami semua, memberkati gerejamu di tengah-tengah dunia ini. Ada banyak orang yang mengalami siksaan yang berat, tidak bisa beribadah, hak-hak mereka dicabut, sama sekali tidak dihargai. Tapi Tuhan yang mempunyai langit dan bumi, kiranya Engkau memberi keadilan kepada mereka. Tuhan, tolonglah kami untuk berjuang di tengah-tengah dunia ini, untuk menjadi seperti Yesus, dan hanya orang-orang yang setia yang Engkau bawa masuk di kerajaan. Diberkatilah pemerintah bangsa dan negara Indonesia ini. Kami bersyukur kami boleh hidup di dalamnya. Biarlah mereka yang bekerja di pemerintah memiliki roh takut akan Tuhan, dan mereka mengerjakan keadilan dan kebenaran. Apalagi anak-anak Tuhan yang duduk di pemerintahan pusat sampai di daerah-daerah menjadi orang-orang yang jujur, orang-orang yang mengenakan hidup Yesus, sehingga mereka bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Dan melalui kehidupan dan pekerjaan mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami dengan profesi kami masing-masing. Jangan kami menjadi orang yang mengeluh dan bersungut jika sampai sekarang ini kami belum memiliki pekerjaan yang tetap. Mungkin saja banyak tantangan juga dalam pekerjaan yang kami tekuni, tapi biarlah di situ kami bertahan dan kami tetap setia kepadamu. Engkau pasti buka jalan bagi kami. Engkau pasti memberi yang terbaik bagi orang-orang yang mencari Tuhan. Dan kami akan selalu bersyukur dalam segala keadaan. Tuhan, persiapan untuk pelaksanaan persidangan klasis yang akan berlangsung di jemaat ini kiranya diberkati oleh pembangunan gedung gereja Yabo, pembangunan kantor dan pasturi 4, panitia yang berjuang keras, para donatur, dan jemaat ini yang mendukung. Kiranya Tuhan juga memberkati kami. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa kami sudah boleh mengakhiri persidangan jemaat pada minggu yang lalu. Biarlah semua yang menjadi keputusan di dalam persidangan itu akan dapat diwujud nyatakan dalam tahun ini demi kemajuan pelayanan dalam jemaat, terlebih lagi dalam pertumbuhan spiritualitas jemaat ini menjadi semakin berkenan di hadapan Tuhan. Persiapan anak-anak katekisasi kami yang akan mengikuti peneguhan di gereja pada waktunya, biarlah mereka juga benar-benar didewasakan melalui pengajaran yang selama ini berlangsung. Mereka serius, mereka sungguh-sungguh mau memikul salib mengikut Yesus dan rela berkorban, berani mengambil risiko apapun bentuknya, dan mereka setia sampai akhir. Diberkatilah kami semua yang bertugas melayani di kesempatan ini, penatua dan diaken, seluruh pendukung liturgi, pemain keyboard, prokantor, guru agama, penata sound, dan tim multimedia jemaat. Tuhan beri kepada kami kesehatan, kekuatan, keseriusan, hati yang tulus, dan pelayanan kami ini kiranya berkenan di hadapan Bapa. Sungguh kami merindukan Engkau berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tuhan, tuntun kami tetap setia, agar Engkau dapati kami menjadi anak-Mu pada
Ampuni dosa dan kesalahan kami. Dan perbaharuilah kiranya hidup kami. Kami mau mengenakan hidup Yesus. Dan inilah perjuangan kami. Kami tahu Engkau tidak tinggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucapkan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita jemput semua berdiri dan kita akan melakukan nyanyian GPM 224. Nyatakanlah dalam hidup. Itulah teladan yang mesti menjadi semangat hidup kita. Dengan semangat itulah kita memberitakan rahmat Allah dan mengerjakan keselamatan dalam janji berkat.